Tes. Anak-anak kelas 10 semua, selamat pagi, Om Swastiastu. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum bahas materi, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu Pak sampaikan ke anak-anak. Kayaknya di bab 1 kemarin, karena kita sekarang akan ke bab 2, di bab 1 kemarin, ulangan harian kayaknya masih terbuka sampai tanggal berapa ya? Oke, sampai 15 September ya. Jadi silahkan yang belum ulangan harian, silahkan dikerjakan ulangan harian. Kemudian ini Pak Cek sudah berapa ya? baru 152 ya. Nah, kemudian Pak juga perlu sampaikan, sudah langsung ada remedi. Pak, kalau saya remedi, apakah langsung setelah ulangan harian saya bisa buat remedi? Silahkan kesiapannya. Yang jelas, kalau kamu remedi, hasil ulangan hariannya remedinya akan kebuka. Kalau kamu nggak remedi, remedinya nggak akan bisa diakses. Syarat biar bisa ikut ulangan harian adalah kamu sudah ngirim tugas semua dari listen 1, yang kamu lihat di layarmu, listen 1, listen 2, listen 3. Jika salah satu aja kamu nggak nyetor, kamu nggak akan bisa ikut ulangan harian, terutama kalau di listen 1. Kalau listen 1 kamu nggak nyetor, pasti listen 2 nggak bisa, listen 3 nggak bisa, ulangan pun nggak bisa. Ya, terus nilai saya gimana Pak? Ya 0 semua, gitu aja. Itu risiko untuk siswa yang malas. Ya, kalau kamu memang sudah mengikuti sesuai petunjuk, sesuai dengan jadwal, Pak yakin tidak akan ada masalah ya. Untuk ulangan harian 1, ini coba Pak lihatin mumpung sudah kebuka. Nah, kayaknya, ini ada yang dapat 100, berapa nilai terendah, berapa nilai tertinggi ya. Ada yang juga sudah dapat 100, ada yang remedi, ada juga yang dapat nilai 0. Nih, ada yang dapat nilai 0, 0,00. Ada yang dapatnya 100 juga, tadi Pak lihat sepintas. Ada yang dapat 80, 83. Grafiknya berapa nih? Coba Pak lihat dulu. Nah, ini terakhir data-data yang sudah masuk. Kemudian ada juga yang remedi barangkali. Ini sudah kelihatan grafiknya, ada yang dapat 0 sampai dapat 100. Ya, itu. Kemudian ini juga Pak perlu sampaikan barangkali untuk remedi kayaknya udah ada yang ngerjain. Udah. Ini yang ikut ulangan harian tadi berapa ya? 153. Yang sudah jawab ulangan harian 153. Yang remedi 78. Waduh, 50% remedi ya. Oke, Pak coba lihat remedinya kayak apa. Kebetulan kemarin belum sempat ngecek. Ini sudah remedi lagi. Ada yang ikut remedinya dapat 0. Ada yang remedi, habis itu sudah tuntas lagi. Oke. Nah, itu anak-anak Pak sudah lihatin secara umum bahwasanya untuk ulangan harian sampai remedi, karena kita akan ke bab 2, makanya Pak bahas penilaian di bab 1 kemarin. Nah,
ketika MPLS, kayaknya Pak juga sudah sempat bahas, bagaimana kalau saya ikut ulangan harian, habis itu saya remedi. Setelah ikut remedi, saya remedi lagi. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi ya sampai di sana selesai, nggak ada apa-apa lagi. Ya, terus nilai saya gimana? Kalau memang nilainya belum tuntas, ya ditulis di bab 1 belum tuntas. Terus raport saya gimana? Nilai raport kan digabung dengan nilai yang lain. Misalnya ada ulangan tengah semester, ada ulangan harian, ada ulangan harian 2, terus ada juga ulangan umum kan itu kan. Nah, kemungkinan besar paling tidak ya nilai rapotnya hanya sampai di KKM barangkali 76 lah nilai rapotnya terakhir. Termasuk Pak, saya melakukan kesalahan kemarin kayaknya saya lupa ngirim tugas 1. Karena begitu saya cek, saya nggak ngirim tugas 1, tugas 2 saya kekunci, tugas 3-nya juga kunci, sampai ulangan saya nggak bisa ikut, Pak. Berarti kan 0 semua nilai saya. Iya, di bab 1 0 semua. Nanti perbaiki di bab 2. Pakai pengalaman dan jangan sampai terulang. Jangan mengulangi kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Nah, itu anak. Kemudian Pak, kalau saya nggak ngirim tugas 1, 0 semua. Apa yang terjadi sama nilai saya nanti di raport ya seperti tadi yang Pak sampaikan. Nilai bab 1-nya otomatis 0 semua. Habis itu nanti di bab 2 tolong diperbaiki biar nggak nanti raportnya rendah semua. Nah, ini Pak pakai contoh 1 barangkali Pak cek Wina AP7. Coba Pak cek nilainya. Nah, kebetulan ini yang Pak lihat di chat di apa namanya di chat e-learning-nya, mungkin Pak liatin. Nah ini cek nilai, cari di nama gurunya, ya. Nah, ini sudah ada deskripsi juga, dapat D. Servernya sudah warning nilaimu sangat kurang sekali, dapat D, D, C, D, ya. Nah, dia belum buat ulangan harian. Oke, nanti kamu bisa lihat seperti itu, pelajaran apapun cari di nama gurunya ya. Mungkin Pak ambil contoh lagi 1 aja, mungkin Apri Wiguna di yang online. Apri, mudah-mudahan nilainya udah bagus. Nah, nanti tinggal lihat di grade. Ya, ini contohnya si Apri ini nggak ngirim listen 1. Kamu lihat nilainya 0 semua. Listen 1 0, listen 2 0, listen 3 0, ulangan harian 0, remedinya juga 0. Dilihat. Nah, nih, lihat. Ya, 0 semua. Tuh, di nama Pak 0 semua nilainya. Ya, itu pakai pengalaman anak. Ini perlu Pak liatin dengan harapan di bab berikutnya sama guru yang lain juga biar nggak sampai ada yang dapat 0 semua. Andika Putra, ini coba Pak lagi 1 orang. Coba Pak lihat, ini siswa atas nama Andika Putra, nilainya berapa? Ini kamu bisa lihat di bagian grade ini karena Pak buka dari guru. Nah, kita lihat nilainya. Ya, ada dapat D, dapat C, B kurang, C ini. Ya, ini contohnya. Ini nilainya ngeselin anak lihat. Ulang harian 1-nya dapatnya 73. Andai kan benar lagi 1 nomor saja nggak remedi itu ya. Nah, ini ngeselin banget. Nah, itu anak-anak. Jadi silakan dicek juga nilainya. Yang jelas sistem sudah warning atau sudah memperingati kalau nilainya masih rendah, dia sudah langsung ngasih. Kalau nilainya tinggi, dia juga sudah langsung ngasih apresiasi ya. Nah, itu tentang di bab 1. Pak sudah sampaikan intinya. Pak berulang kali memesan ke kamu semua, kalau ada PR segera di-store, atur waktu, jangan biarkan tugasnya numpuk. Kemudian yang paling penting lagi, ini Pak lihatin lagi 1 aja ya. Pak akan login sebagai siswa, Nimade Delia, Pak izin pinjam akunnya sebentar.
Ini sebenarnya Pak sudah jelasin, cuman banyak juga yang masih nanya. Mudah-mudahan setelah Pak bahas lagi, nggak ada yang nanya. Nah, anak-anak, sampai seperti ini, Pak yakin tidak ada masalah. Begitu login, Pak cuma ngeliatin aja, lihat di layar. Nah, setelah login seperti ini, yang pertama kali dilihat adalah di bagian persen. Kemarin Pak sudah mau hilangkan ini, tapi kasihan siswanya nggak bisa lihat. Pastikan semua guru-guru itu 100%. Ini, ya, ini lihat. Nah, terus kalau kamu pengen ngelihat tugas-tugasnya, lihat di timeline ini. Ini yang Pak liatin. Ada timeline tulisnya, logonya jam. Ya, ini sebenarnya udah Pak bahas, tapi banyak yang entah kelupaan atau nggak memperhatikan atau gimana. Lihat di timeline, jamnya itu kamu pilih all. Klik jamnya, kamu pilih all. Maka semua tugasnya akan ditampilin. Tapi ada catatannya. Nah, ini tugas-tugas yang belum dia kirim. Ini juga ada tulisan upcoming event. Upcoming event itu artinya tugas-tugas atau ulangan yang akan datang atau yang masih ada. Ini sudah ada. Berikutnya, kadang ada juga beberapa yang tidak langsung nampil di sini. Kamu harus cek di gurunya. Ya, lihat sini kalau sudah 100% semua, itu tandanya sudah terkirim semua. Nah, kalau ada nih kayak 85%, kamu lihat. Nah, lihat aja. Lihat di nama gurunya. Nah, oke, dilihat. Oh, ternyata dia belum ulangan. Nah, jadi kalau dia sudah ulang pasti 100%. Kemudian yang paling berikutnya ini anak-anak centang ini. Centang-centangnya ini sangat berpengaruh sama persen-persen yang tadi. Centangnya harusnya adalah kekunci. Itu yang centang adalah servernya. Kalau centangnya masih bisa kamu rubah-rubah, masih bisa dirubah, kamu centang sendiri, itu tolong segera dilapor, kamu ngelapor, biar nanti Pak perbaiki. Ya, karena apa? Karena mungkin bisa saja itu salah setting atau lupa di setting otomatis C-nya. Nah, itu anak-anak tadi Pak juga sudah sampaikan, ngecek nilai, kamu cek di bagian grid, pojok kanan atas, kamu klik, kemudian pilih grid. Nah, ini lihat. Oke, akan muncul nilai-nilai yang telah kamu peroleh. Nah, saya sudah kirim Pak, tapi belum ada nilainya. Terus itu gimana? Ditunggu saja. Mungkin belum diperiksa sama gurunya. Ya, ini saya dapat berapa, tinggal dilihat di masing-masing guru dapatnya berapa. Ya, ini sudah ada semua, dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, itu sudah ada semua. Itu anak-anak yang bisa Pak sampaikan untuk ngingetin ke kamu semua. Jadi pada intinya, silahkan kamu yang ngatur, pokoknya jangan sampai nanti tidak ngirim gitu aja. Karena kalau kekunci, kasihan juga gitu ya. Terakhir, sebelum Pak ke materi, kemarin Pak sudah infokan juga masalah yang ngalamin kendala saat ngirim file. Nah, sekarang Pak info lagi, atau Pak jelasin, mudah-mudahan nggak ada yang terulang lagi. Kalau pengen sangat cepat itu, kirimlah pakai laptop. Tinggal tarik filenya, udah langsung ke upload. Kemudian kalau masih nguat-nguat, pakailah aplikasi Moodle. Tutorialnya Pak sudah kasih di grup, cari di Play Store, ketik Moodle MOODLE. Kemudian filenya wajib pakai PDF. Kalau selain PDF pasti ditolak. Nggak ada yang salah, nggak ada AP-nya nggak salah, e-learning juga nggak salah. Emang filenya yang belum PDF. Terus jumlah atau besaran file itu per satu file adalah 8 MB.
Kalau lebih pasti nggak diterima karena kebesaran. Nah, itu anak-anak yang bisa Pak sampaikan ke kamu semua. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi siswa yang ketinggalan, nggak bisa ulangan, nggak bisa ikut remedi dan sebagainya gara-gara nggak ngirim tugas. Ya, kemudian kalau di tugasnya ini belum muncul selagi, kalau di tugas di depannya ini belum muncul, tanya ke temannya, terutama yang satu kelas, tanya udah ada tugas atau belum. Kalau di dia sudah ada, tapi di learningmu belum, cek di guru ini yang ada persen-persen ini, cek pasti ada semua. Ya, ini misalnya bahasa Inggris. Nah, dilihat. Nah, ini yang Pak maksud tadi anak-anak. Kalau masih seperti ini, nah ini bisa kamu centang sendiri, itu tolong segera dilaporin. Ini ya, karena sangat berpengaruh nanti ketika di di penampilan tugas. Harusnya anak-anak, ini kamu lihatin, harusnya garisnya adalah putus-putus. Ini ya, lihat kan? Nah, putus-putus. Nah, ini lihat. Ini yang masih salah, garisnya lurus nih. Nah, kalau di learningmu nanti muncul seperti ini, tolong segera lapor. Ya, biar diperbaiki. Baik, anak-anak, itu saja. Barangkali sebelum Pak ke bab 2, yang ada bertanya, tolong angkat tangannya dulu. Mungkin 1-2 orang sebelum Pak ke materi. Silahkan. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, tolong angkat tangan. Kalau enggak, Pak tunggu sebentar aja. Kalau enggak, Pak akan ke bab 2. Ingat yang belum ulangan, buat ulangannya. Kalau yang sudah ulangan tapi remedi, silahkan dibuat remedinya. Nah, jangan sampai setelah ulangan, habis itu remedi, dikasih sempat remedi lagi. Tadi juga sudah Pak bahas, kalau saya ulangan, habis itu remedi lagi, gimana atau keduanya remedi seperti itu, ya udah selesai, nggak ada ngapa-ngapain lagi gitu. Kemudian yang tadi juga Pak saya lupa ngirim tugas 1, tugas 2, tugas 3 saya kunci, ulang saya terkunci, bisa diganti dengan tugas yang lain, jawabnya tidak, nggak ada lagi. Ya, itu risiko siswa males ya ditinggalin, itu aja. Ya, kalau tidak ada, Pak akan ke materi, silahkan disimak. Nah, kita lanjutkan di bab 2, yaitu merancang struktur organisasi. Nah, setelah kita pelajari ini, Pak harapkan anak bisa atau mampu menganalisis mana struktur organisasi, komponennya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja. Ya, oke. Kita mulai organisasi. Anak-anak lihat pengertian organisasi secara etimologi. Etimologi itu apa? Asal kata. Nah, dari asal katanya yaitu to organize. Organisasi itu berasal atau secara etimologi artinya adalah to organize. Atau asal katanya to organize, menyusun bagian-bagian terpisah menjadi satu kesatuan, dipergunakan melakukan pekerjaan mencapai tujuan. Terlalu panjang Pak, singkatnya organisasi secara etimologi dari kata to organize artinya menyusun bagian terpisah untuk melaksanakan pekerjaan mencapai tujuan. Nah, itu singkatnya, biar gampang anak-anak ingat, biar gampang anak-anak pelajari. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata to organize.
Artinya adalah menyusun bagian terpisah digunakan melakukan pekerjaan mencapai tujuan. Nah, berikutnya dalam bahasa Yunani itu organisasi berasal dari kata organom, ada juga yang mengatakan organum. Nah, organisasi dari kata bahasa Yunani, organom atau organum, artinya adalah bagian, anggota, atau badan. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan, susunan yang terdiri atas bagian, dalam hal ini adalah orang, kemudian di suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan mencapai tujuan bersama. Konsepnya, mereka akan bekerja sama, kemudian dia mencapai tujuan yang sama. Itu di dalam organisasi. Ya, Bapak ulang, tolong diperhatikan. Pengertian organisasi secara etimologi to organize. To organize itu apa tadi? Menyusun bagian untuk melakukan pekerjaan mencapai tujuan. Dari bahasa Yunani adalah organom. Ada juga yang bilang organum. Artinya adalah bagian, anggota, atau badan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah susunan yang terdiri atas bagian orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan mencapai tujuan bersama. Itulah organisasi. Berikutnya, menurut para ahli. Menurut para ahli, pertama ada tokoh namanya Bapak Skin. Bapak Skin, dia mengatakan bahwa organisasi itu adalah koordinasi yang bersifat rasional. Apa kemarin rasional? Apa? Rasional itu apa? Masuk akal, dapat diterima akal sehat, kan itu. Nah, itu namanya rasional. Kemudian, menurut Pak Skin, organisasi itu koordinasi yang bersifat rasional sejumlah orang demi mencapai tujuan. Kemudian menurut Robin dan McDowell, organisasi merupakan entitas sosial yang dikoordinasikan dengan batasan terus-menerus untuk mencapai tujuan. Ada juga menurut James Demany. Menurut James Demany itu, organisasi dikatakan bahwa setiap bentuk perserikatan itu perkumpulan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut J. William, dia mengatakan bahwa organisasi itu penggabungan orang-orang yang dihimpun dalam hubungan teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi itu anak-anak menurut para ahli pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan disimak dulu. Kalau ada yang belum jelas, tolong angkat tangan. Ditanyakan. Berikutnya. Masih menurut para ahli, menurut Pak Chester namanya, organisasi itu dikatakan suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih.
Kemudian di kamus administrasi ada pengertian suatu kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dia ada pengertian suatu kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita simpulkan organisasi itu apa? Kalau kemarin Pak sudah kasih kata kunci, organisasi adalah wadah kegiatan. Sekarang kita kembangkan lagi. Organisasi adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Apa ulang? Organisasi adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Boleh. Atau buat seperti ini, organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama mencapai tujuan bersama. Boleh. Dah? Lanjut ya. Unsur organisasi pertama, kumpulan 2 orang atau lebih. Nah, unsur organisasi pertama harus ada kumpulan 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada namanya kerjasama. Itu unsur organisasi pertama kumpulan 2 orang atau lebih. Kemudian kerjasama, ada tujuan bersama, ada sistem koordinasi, ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya. Ada 4. Pertama, kumpulan 2 orang atau lebih, ada kerjasama, ada tujuan bersama, sistem koordinasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Oke, Pak, ada satu pertanyaan yang bisa jawab, silakan tunjuk tangannya. Apa yang dimaksud dengan tugas? Yang kedua, pertanyaan Pak, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang bisa silakan angkat tangannya. Pilih salah satu. Pertanyaan Pak pertama, apa yang dimaksud dengan tugas? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, berikan pengertian sama contohnya. Kasih waktu 1 menit. Ya, sekali lagi, pertanyaan Pak adalah, apakah pengertian dan contoh dari tugas? Yang kedua, apakah pengertian dan contoh dari tanggung jawab? Nah, tugas itu apa pengertiannya? Contohnya apa? Tanggung jawab itu apa? Gampang kan? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Oke, pertama nih Komang Tisya, silahkan. AP9, absen 35. Ya, silahkan. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Misalnya kita merupakan seorang pelajar. Jadi jadi tanggung jawab kita yang utama adalah belajar. Terima kasih. Terima kasih, Tisya. Ya, coba menjelaskan tanggung jawab. Berikutnya, ini yang sudah angkat tangan, Astiti Utari, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tugas dan contohnya. Tugas merupakan pekerjaan yang berkedudukan sebagai tanggung jawab bagi seseorang. Contoh dari tugas adalah, misalnya seseorang jaksa adalah tugasnya melakukan penyelidikan sementara dalam Oke. Cukup. Astiti Utari sudah tadi. Lagi satu, Pak, kasih yang laki. Silahkan yang merasa laki. Siapa yang laki, angkat tangannya.
Nggak ada yang laki. Cewek semua berarti ya. Ada cewek sama bencong ini muridnya. Ya, yang merasa laki, angkat tangannya. Silakan. Nggak ada? Nggak ada yang laki ternyata. Oke, kalau nggak ada yang laki, Pak lanjut. Nah, tugas itu, apa tadi? Oh, ada. Dua. Mana nih? 10 AP3. Ya, silahkan 10 AP3 gabung sama 10 AP9. Siapa yang mau jawab silahkan. Sebut nama sama nomor dan kelas. Udah kedengaran, Yuk, Pak? silahkan yang akunnya 10 AP3 nomor 11 gabung sama 10 AP9 nomor 27. Nah, angkat tangan silahkan jawab. Udah kedengaran, Pak? Udah jelas, kerasin lagi dikit, nggak kedengaran sini suaranya. Dekat ini. Udah kedengaran, Pak? Ya, kerasin lagi dikit aja, deketin ngomong. Tugas adalah suatu yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Contohnya, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke, tugas adalah pekerjaan yang harus dilakukan atau diselesaikan. Siapa namamu? Gusti Ngurah Rai Dwi Payana, nomor 27, kelas 10 AP9. Rai Dwi Payana, AP7 ya? AP9, Pak. Hah? AP9. AP9 nomor 27 itu? Ya. Oke, AP9. Oke, sukses Gusti Ngurah. Nah, tugas tadi sudah, ya tugas itu gampang banget ya, sesuatu yang memang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Tugas itu mirip dengan kewajiban itu kan. Nah, gimana kalau tugas yang dikerjakan, ya organisasi itu tidak akan jalan secara maksimal kalau tugas yang ada tidak dikerjakan. Tanggung jawab tadi sudah, yang menjadi tanggung jawab itu konsekuensi dari tugas yang diberikan, ya, atau hasil dari tugas yang dikerjakan. Entah hasilnya baik, entah hasilnya tidak baik, itulah yang kita pertanggungjawabkan. Berikutnya, prinsip organisasi, ada otoritas. Otoritas itu kewenangan dari paling puncak sampai ke bawah. Otoritas dihubungkan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, jenjang pengawasan yang tepat. Ada pengawasan pusat, kemudian tidak terlalu banyak tingkatan manajemen, garis komunikasinya baik, otoritas tanggung jawabnya ada perumusan, kemudian menggunakan prinsip spesialisasi dengan sebaik-baiknya. Ya, prinsip organisasi ada berapa ini? 8 ya. Ada 8. Pertama, prinsipnya adalah ada garis otoritas yang jelas. Yang kedua, otoritas, tadi apa? Kewenangan. Otoritas dihubungkan dengan tanggung jawab. Atau otoritas berisi tanggung jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada jenjang pengawasan. Yang keempat, ada pengawasan pusat. Yang kelima, tingkat manajemen yang sedikit. Boleh, ini tidak terlalu banyak tingkatan manajemen atau disingkat tingkatan manajemen yang sedikit. Garis komunikasi yang baik, vertikal maupun horizontal. Vertikal itu dari mana? Oke, yang saya jawab apa itu vertikal, apa itu horizontal? Nah, tunjuk tangannya, wih gampang banget nih pertanyaannya. Ya kan? Tunjuk tangannya. Vertikal itu apa? Horizontal itu apa? Kan gampang. Ada 2 orang yang angkat tangan. 3. Oke, Saras.
Nah, Sarah SP5, silahkan dijawab. Vertikal itu arah dari atas ke bawah. Horizontalnya? Horizontal dari samping kanan ke samping kiri. Benar. Coba dicek lagi. Nggak ketukar. Bener. Hah? Yakin? Bener. Yakin. Coba diulang, vertikal itu yang mana? Vertikal itu dari atas ke bawah. Kalau horizontal itu dari kanan ke kiri. Oke, udah benar ya? Udah benar. Vertikal dari atas ke bawah, kemudian kalau yang horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tadinya yang nyamping itu namanya horizontal. Berikutnya, otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan atau ada perumusan otoritas dan tanggung jawab. Kemudian menggunakan prinsip spesialisasi. Ya, itu prinsip organisasi. Lanjut. Sebelum lanjut, pada beberapa pertanyaan untuk anak-anak yang bisa jawab seperti biasa. Ini biar Pak bisa tulis juga. Ya, ada sedikit penghargaan atas ikut partisipasi, atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang pertama, yang bisa jawab silahkan tunjuk tangan. Sebutkan 2 saja pengertian organisasi dari tokoh-tokoh yang sudah Pak sampaikan tadi. 2 tokoh saja. Silahkan angkat tangannya. Oh, banyak. Kalau ngikutin pasti bisa ya. Ya, Pak Kasih Putu Agus Kurniawan. Silahkan tuh. Ya, Pak. Sudah, Pak. Udah, ya, kerasin lagi dikit ya. Ya. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, SKIN. Merupakan koordinasi yang bersifat rasional jumlah orang demi mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robin dan Matthew, merupakan entitas sosial yang dikoordinasikan dengan batasan tertentu, batasan terus-menerus untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Oke. Lagi satu, menurut siapa boleh? Menurut James D. Money, yaitu perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perserikatan manusia untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Yuk. Pak kasih kesempatan lagi satu. Nah, jangan sama jawabannya. Ikomang Krisna Purnama, silahkan. Kedengeran, Pak? Ya? Kedengeran? Ya, keras lagi dikit aja. Udah, Pak. Ya, udah. Silahkan jawab 2 pengertian dari para ahli yang lain. Menurut Chester E. Barnard, organisasi merupakan suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Menurut rumus administrasi, merupakan suatu kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Mencapai tujuan tertentu. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan Pak berikutnya, silahkan yang mau jawab angkat tangannya. Pertanyaan Pak gampang. Apa itu kesimpulan dari organisasi? Silahkan angkat tangannya. Ya, yang sudah angkat tangan, Gede Agus Krisna di Varta. Silahkan. Yuk, Krisna di Varta, dijawab. Hilang. Jadi kesimpulan dari semua
Menurut para ahli, yaitu organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang telah disepakati bersama itu. Berikutnya. Oke. Bentar. Di mana nih? Pertanyaan Pak berikutnya, sebutkan 4 prinsip organisasi. Yuk, yang bisa silahkan. Desa Nyoman Triadianawati. Silahkan, Sa. Selamat pagi. Ya. Prinsip organisasi adalah ada garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian terbawah. Otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. Jenjang pengawasan harus tepat. Nomor 4, pengawasan pusat dengan kesentralisasi yang maksimum. Sudah? Sudah benar ya. Ada berapa, Sa? Ada 4 ya? Umumnya ada 10 prinsip, tapi saya sebutkan 4 prinsip. Oke. Sip, terima kasih. Terakhir, sebelum Pak akhiri, apa ya nih ya, ada ya unsur sudah prinsip. Siapa yang bisa jawab prinsip organisasi? Sudah ada tadi Pak bahas, silahkan. Ayo, silahkan diangkat tangannya. Pak kasih sekarang yang cowok lagi satu. Ini mana nih nggak ada cowoknya, cewek semua. Prinsip. Nah, Sofi. Ini Wayan Sofi, silahkan. Selamat pagi. Ya. Yang pertama, tidak terlalu banyak tingkatan manajemen. Adanya garis komunikasi yang baik secara vertikal maupun horizontal. Ya. Yang ketiga, otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan. Yang keempat, menggunakan prinsip spesialisasi dengan sebaik-baiknya. Oke, Sekian. ada berapa? Sebenarnya ada 10, tapi saya menyebutkan 4. Sebutin lagi 2. Jenjang pengawasan harus tepat. Adanya garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian bawah. Ya, ada bagian puncak ya. Oke, untuk hari ini Pak cukupkan dulu karena waktunya juga sudah lewat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah ikut meeting hari ini. Yang belum bisa ikut, silahkan nanti cek di rekaman juga di YouTube juga sudah ada. Yang memang bisa ikut, silahkan ikut. Langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Kalau memang kondisi atau keadaan yang sangat memaksa, tidak bisa mengikuti, nggak apa-apa, saya akan lapor aja. Nanti tonton rekamannya. Termasuk barangkali karena waktunya singkat, kemudian ada yang terlewat. Nah, Pak sarankan kalau nanti ketemu WIP, barangkali itu bisa di-download video-videonya, kemudian simpan di YouTube, ya, download offline, nanti bisa ditonton kembali. Ya, barangkali kalau langsung live di meeting ada yang tertinggal, nanti download videonya, sudah ada di YouTube sekolah semua ya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita sudah bahas sepintas pengertian organisasi, kemudian tadi ada para ahli, kemudian ada juga unsurnya juga sudah tadi, sampai di prinsip. Ya, minggu depan kita bertemu lagi. Sebelum Pak akhiri, tadi Pak lupa menyampaikan,
anak-anak, Pak, ada beberapa pengumuman. Pertama, kemarin sudah Pak info juga di grup, mudah-mudahan setelah libur Galung Kuningan, tepatnya di Pahing Kuningan, anak-anak sudah bisa ke sekolah, walaupun dengan terbatas ke sekolahnya seperti apa. Sekolahnya adalah untuk kegiatan pembelajaran yang praktik aja. Kemudian untuk baju, kemarin juga sudah diumumkan sama Pak kesiswaannya, bajunya pakai yang seperti itu ya. Kemudian yang lain nanti Pak akan infokan lagi, termasuk surat izin dari orang tua. Untuk yang ke sekolah, untuk yang praktek sekolah, kalau orang tuanya tidak mengizinkan, nanti anak-anak tetap di rumah. Kalau memang sudah diizinkan, nanti setiap hari Senin dan Selasa, anak-anak ada kegiatan di sekolah selama 90 menit. Habis itu pulang. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian, lagi satu, sebelum Pak Sinda bentuk Pramaswanti, yang SMS kemarin, Pak sudah infokan, kalau ada yang terima SMS, tolong dibaca, itu SMS adalah operatornya ngingetin ke kamu biar naftarin nomornya ke sekolah. Kan itu nggak usah panik, nggak usah rasa gerusu, kalau memang sudah ngirim, ya udah diabaikan aja SMS-nya itu. Artinya operatornya ngingetin biar kamu naftarin, gitu ya. Oke, itu saja Pak Sinda bentuk Pramaswanti. Om Santi Santi Santi. Om.